Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang kembali di YouTube channel saya, Dapurin. Kali ini saya akan share ke teman-teman cara membuat rendang. Nah, teman-teman, di sini sudah ada bahan-bahannya. Yang pertama sekali saya menggunakan daging sapi 1 kilo ya, teman-teman. Kemudian saya menggunakan 1 ons cabai merah keriting. Kemudian di sini ada 15 siung bawang merah. Kemudian ada 5 siung bawang putih, 1 ruas jahe, dan 1 ruas kunyit. 1 ruas jahe dan 1 ruas kunyit. Nanti ini bahan ini dihaluskan ya teman-teman. Kemudian di sini ada 1 liter santan kental ya teman-teman. 1 liter santan kental dari 2 butir kelapa. Kemudian di sini ada 1,5 liter santan encernya ya teman-teman. Nah, di sini ada bumbu. Ada 6 lembar daun jeruk, 1 ruas lengkuas, 6 lembar daun salam, 2 batang serai dan 1 lembar daun kunyit, serta di sini ada 1 sendok makan ketumbar, ada 2 batang kayu manis, kemudian ada kapulaga dan bunga lawang. Dan di sini ada 3 sendok makan kelapa ya teman-teman, 3 sendok makan kelapa atau 1 genggam kelapa. Nanti ketumbar dan kelapa ini akan digongseng teman-teman, akan digongseng. Setelah digongseng nanti akan digiling halus sampai mengeluarkan minyaknya teman-teman. Nah teman-teman, kita langsung masuk ke tahap selanjutnya ya. Nah teman-teman, langsung kita gongseng kelapa dan ketumbarnya ya. Kita masukkan kelapa serta ketumbar. Ini namanya ambu-ambu teman-teman. Ini nanti yang membuat enak si daging rendangnya. Semakin banyak ambu-ambunya nanti kuah rendangnya semakin kental teman-teman. Nah, kecilkan apinya dari api besar ke api kecil. Nah teman-teman, saya gongseng kelapanya dulu ya. Nah teman-teman, setelah digongseng tampilannya seperti ini ya teman-teman. Tadi sebelum digongseng kan kelapanya masih lembab, masih berat. Nah setelah digongseng dia lebih ringan dan sudah lebih kering ya teman-teman. Nah oke teman-teman, setelah ini langsung kita giling ya sampai dia mengeluarkan minyak. Oke teman-teman. Nah teman-teman, langsung kita giling kelapa gongseng beserta ketumbarnya ya. Nah sebelum teman-teman giling, pastiin batu ulekannya semuanya dalam keadaan kering. Ini tadi sudah saya panaskan juga di atas kompor, karena kalau masih basah nanti minyaknya nggak akan keluar ya teman-teman. Oke teman-teman, saya giling terlebih dahulu ya. Nah teman-teman, setelah kelapa gongsengnya digiling, hasilnya seperti ini teman-teman. Dia akan mengeluarkan minyak, tapi syaratnya batu ulekannya harus kering banget ya teman-teman, jangan sampai basah. Ini tadi saya sampai panasin di atas kompor batu gilingannya untuk memastikan benar-benar batu ulekannya itu kering. Karena kalau nggak kering, kalau ada air dia nggak akan keluarin minyak seperti ini ya teman-teman. Semakin banyak bumbu ambu-ambunya ini semakin enak teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung ke tahap selanjutnya ya. Nah teman-teman, tahap selanjutnya itu kita akan menghaluskan cabai, bawang, kunyit, serta jahe ya teman-teman. Kita masukkan cabai, bawang. Teman-teman juga bisa giling pakai batu ulekan juga bisa, tapi pakai blender juga bisa ya teman-teman. Oke teman-teman, saya haluskan terlebih dahulu ya. Nah teman-teman, sebelum di blender kita tambahkan minyak sedikit ya teman-teman, karena nantinya juga ini akan kita tumis teman-teman beserta dagingnya nanti. Jadi karena ini akan ditumis, saya masukkan minyak ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung kita haluskan ya. Nah teman-teman, langsung kita tumis bumbu halusnya ya teman-teman. Ini penggorengan bekas digongseng tadi, nggak usah dicuci. Kita masukkan cabai, bawang yang sudah dihaluskan tadi. Ini tadi kan sudah dikasih minyak ya teman-teman, jadi nggak usah dikasih minyak dulu.
nggak usah ditambah maksudnya, karena tadi pada saat saya menghaluskan saya pakai minyak agar cepat halus. Cabai serta bumbunya masukkan juga ya teman-teman. Ini tadi ada 24 cabainya. Kita tumis sampai wangi. Masukkan daun kunyit, daun salam, serai, daun jeruk serta lengkuas yang sudah digeprek. Kemudian kayu manis masukkan, kapulaga, bunga lawang. Kalau teman-teman punya cengkeh, masukkan juga cengkeh ya teman-teman. Karena kebetulan saya cengkehnya habis, cari-cari di tukang sayur juga kehabisan, jadi saya masaknya tanpa cengkeh. Kita tumis sampai wangi teman-teman. Ini yang hitam bumbu tadi ya teman-teman. Ini pakai api besar tumisnya. Wangi banget teman-teman. Ini saya semua menggunakan bahan-bahan alami ya teman-teman, tidak pakai bumbu instan sama sekali. Jadi semua bahan yang saya gunakan adalah bahan alami, tidak menggunakan bahan instan. Nah teman-teman, kemudian kita masukkan dagingnya, kita tumis bersamaan dengan bumbu halusnya si daging sapi yang 1 kilo ini teman-teman. Nah, kita tumis sampai semua bumbu meresap ke dalam dagingnya ya teman-teman. Jadi santannya jangan dimasukkan dulu. Sampai semua bumbu meresap ke dalam dagingnya teman-teman. Wangi banget teman-teman, wangi rempah alami. Oke teman-teman, kita marinasi dulu ya. Kita tunggu sebentar sampai bumbunya meresap sempurna. Nah teman-teman, setelah bumbunya agak mengering dan meresap, kemudian kita masukkan yang pertama sekali adalah santan encernya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita masukkan santan encernya, santan kentalnya belakangan. Jadi proses pengempukannya kita menggunakan santan encer terlebih dahulu. Nanti ketika sudah agak empuk, baru kita masukkan santan kentalnya teman-teman. Nah, kita diamkan sampai mendidih. Oke teman-teman, kita tunggu sampai dia agak menyusut ya. Kita tunggu sampai dia mendidih. Nah teman-teman, setelah agak menyusut, kemudian kita masukkan santan kentalnya ya teman-teman. Ini tadi santannya sudah saya masukkan kulkas, jadi agak membeku sedikit. Kita masukkan santan kental.
Kemudian kita masak lagi sampai dia benar-benar empuk ya teman-teman. Ini wanginya harum banget teman-teman, harum sekali, sempurna sekali teman-teman. Jadi memang di rendang ini tidak menggunakan gula sama sekali ya teman-teman, karena memang masakan Padang itu enggak menggunakan gula teman-teman. Kemudian kita masukkan penyedap rasa secukupnya ya teman-teman. Secukupnya artinya teman-teman nanti bisa koreksi rasa, apakah sudah cukup atau belum. Kemudian kita masukkan garam. Garam ini juga secukupnya ya teman-teman, artinya secukupnya nanti teman-teman koreksi apakah sudah cukup atau belum untuk garam dan penyedap rasanya. Nah, kita tunggu sampai dia empuk kembali ya teman-teman. Nah teman-teman, rendangnya sudah matang, kuahnya sudah mengering, sudah menyusut. Kemudian rempah-rempah seperti serai, lengkuas, daun salam semua dikeluarkan ya teman-teman, supaya enggak menyampah di dalam rendangnya dan supaya nggak ada yang kena jebakan Batman juga ya teman-teman, karena biasanya kan kalau lengkuas masih ada di dalam itu kadang suka kemakan orang ya teman-teman, tadi kirain rendang taunya lengkuas. Oke teman-teman, kita langsung hidangkan ya. Nah teman-teman, rendangnya sudah jadi. Demikian tadi cara membuat rendang sapi dari saya. Teman-teman patut coba ya, ini enak sekali, ini gurih sekali walaupun tanpa gula, karena masakan Sumatera itu memang tidak pernah menggunakan gula ya teman-teman. Yang asli rendang sapi itu tidak menggunakan gula, cukup garam dan penyedap rasa, itu juga sudah enak sekali teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube channel saya agar bisa memberikan lebih banyak manfaat untuk banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.